Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiul Iza Aminullah dari SMP Muhammadiyah. Saya mengikuti lomba Nobel. Izinkan saya mempresentasikan terhadap inovasi pendidikan saya dalam materi agama Islam tentang zakat fitrah kelas 8. Jadi seperti ini, saat awal kita mulai, berarti tujuannya itu kenapa kita melakukan pembelajaran ini, karena satu, terhadap perkembangan zaman tentang media digital, bagaimana semua media digital berkembang pesat. Kedua, tentang peserta didik yang bagaimana dia lebih cenderung untuk bermain game, bermain HP daripada pembelajaran tradisional dulu. Sehingga kami memilih melakukan inovasi pembelajaran melalui pembelajaran yang berbasis Genially, kemudian ada Padlet, kemudian ada Canva, ada YouTube, ada Google Dokumen, dan ada Quizzes, yaitu seperti itu. Saat kita dimulai pertama, pembelajaran kita akan menyampaikan CP tersebut, kemudian masuk kepada kemudian harus peserta tidak harus menonton dan menuliskan manfaat dari segi sosial, kemudian ada infografis seperti ini. Nah, di infografis ini nanti ada namanya YouTube untuk dalil ayat ini. Kemudian masuk selanjutnya ada definisi pembelajarannya. Kemudian ada namanya istilah zakat yang harus dikenali oleh siswa, yaitu ada muzaki, ada mustahik. Kemudian mustahik seperti ini. Nah, jadi saat peserta didik memilih untuk saya pengen tahu satu hal, itu maka bisa memilih, mengklik. Kemudian dijelaskan di sini beserta gambarnya. Kemudian ada namanya jangan dibuka, yaitu bagaimana peserta didik untuk melakukan hafalan tentang 8 golongan untuk mempermudah kami tampilkan lagu yang nanti rencananya disampaikan secara bersama-sama, dinyanyikan bareng-bareng sehingga peserta hafal. Kemudian ada namanya diskusi, kita menggunakan aplikasi Padlet yang itu nanti peserta didik diarahkan untuk berdiskusi, ada 5 tema diskusi yang harus didiskusikan. Nanti peserta didik bisa memilih salah satunya. Kemudian nanti kita diskusikan bareng melalui proyektor untuk menjadikan rekam dokumen dan kita bahas mana yang menarik untuk dikembangkan, menjadikan bahan diskusi. Selanjutnya peserta didik saya itu, kemudian ada namanya ada beras atau uang, ada kasus. Kasus contoh soal yang beserta jawabannya. Kemudian ada namanya diskusi. Nah, ada namanya diskusi ini, seperti ini. Nah, kemudian ada namanya setelah diskusi, ada peserta didik harus menyelesaikan itu tugas proyeknya. Jadi seperti itu yang nanti kita upload di Google Drive, yaitu oleh Pancasila. Kemudian setelah itu kita juga menggunakan aplikasi Quizzes seperti ini. Ini adalah peserta didik harus mengikuti dari awal. Kenapa kita harus seperti ini? Kalau tidak ini nanti peserta didik tidak seperti itu. Nah, seperti itu yang harus diselesaikan. Jadi ini harus peserta didik selesaikan. Ada 7 soal yang harus diselesaikan. Nah, selesai itu ada nilai yang ditampilkan. Masuk soalnya ada namanya kuisis, yaitu untuk menjadi postas peserta didik seperti ini. Seperti ini. Nanti kita mulai bisa dari awal. Saat peserta didik saya menyelesaikan post test, itu bisa kita kembali ke sini untuk kita lanjutkan menyelesaikan profil Pancasila. Nah, saat profil Pancasila itu nanti kita peserta didik diarahkan untuk memasuki link drive, yaitu ada file amil zakat dan pengumpulan proyeknya. Saat selesai pengumpulan proyek, peserta didik akan mendapatkan sertifikat sertifikat terhadap materi yang diselesaikan beserta nilainya.
Dan di akhir itu tuh dampaknya bagi apa? Bagi peserta didik. Satu, dari segi kognitif, peserta didik memahami tentang konsep zakat fitrah, golongannya dan perhitungannya. Kemudian dari segi efektif, peserta didik memiliki rasa empati, kepedulian sosial dan tanggung jawab. Dari segi psikomotorik, mampu menggunakan aplikasi digital yang berbasis edukasi. Dari segi sosial, karena ada namanya kolaborasi antar lintas untuk penyelesaian proyek zakat tersebut. Demikian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Nun wal qalami wasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.